Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran ke-1 ya. Nah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya, supaya apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti ya. Nah, baik anak-anak, di pembelajaran ke-1, ayo membaca. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Apa saja yang harus dilakukan supaya kalian bisa pintar ya. Simaklah dalam bacaan berikut. Bacalah dengan nyaring rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu diantaranya adalah rahasia anak pintar ya. Nah, itu rahasianya anak-anak. Nah, selanjutnya, amati teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, sebutkanlah ya. Nah, jadi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nanti kalian sebutkan ya. Nah, di sini Bapak kasih contoh yang pertama, dengarkan saat gurumu menerangkan. Nah, jadi saat Bapak atau Ibu guru sedang menerangkan, kalian harus mendengarkan ya, supaya bisa paham apa yang disampaikan ya. Kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu ya. Nah, kalau misalkan ada tugas, kalian harus selesaikannya dengan tepat waktu ya. Kemudian yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Nah, di sini kalian juga harus rajin membaca dan berlatih soal-soal ya. Selanjutnya, jangan mudah menyerah. Nah, di sini jangan mudah menyerah artinya kalaupun misalkan kalian mengerjakan soal atau pertanyaan tidak tepat atau kurang tepat, nah kalian harus berusaha lagi untuk mengerjakannya supaya pertanyaan itu dengan jawabannya tepat ya. Kemudian bertanyalah kepada gurumu. Nah, jika ada sesuatu atau yang kalian tidak paham atau tidak mengerti, kalian harus bertanya kepada guru ya. Jadi tidak boleh kalian memendamnya atau menyimpannya. Nah, jadi kalian harus utarakan atau harus kalian tanyakan. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, jadi kalian harus mengatur waktu belajar dengan baik ya. Yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang.
Jadi kalian juga harus bisa berteman dengan siapapun, tidak memilih-milih berteman ya. Itu diantaranya. Selanjutnya, ayo mencoba. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Kemudian bacalah pernyataan berikut. Tuliskan saran-saranmu. Di sini yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Kemudian sarannya, sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam ya. Itu. Kemudian Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Sarannya adalah sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket ya. Itu sarannya. Kemudian Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit ya. Di sini sarannya seperti apa? Sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari menari ya. Itu sarannya. Selanjutnya Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Sarannya adalah sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik ya. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Kemudian Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Sarannya adalah sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain ya. Jadi harus lebih memprioritaskan atau mengutamakan belajar daripada bermain ya. Kemudian ayo berlatih. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan, mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Apa saran kalian ya? Di sini saranku adalah sebaiknya bu guru tidak perlu membeli kertas baru karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas ya. Itu sarannya. Kemudian bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Di sini contohnya kertas yang tersedia ada berapa, kemudian kertas yang terpakai ya. Kertas yang tersedia dikurangi kertas yang terpakai sama dengan kertas tersisa adalah 40. Ini contohnya. Kemudian buatlah 5 kemungkinan lain. Ya, tentukan banyak kertas di awal, tentukan banyak kertas yang terpakai ya. Contoh di sini jawabnya yang nomor 1 600 dikurangi 560 sama dengan 40 ya. Yang kedua 500 dikurangi 460 sama dengan 40. 400 dikurangi 360 sama dengan 40. 550 dikurangi 510 sama dengan 40. 650 dikurangi 610 sama dengan 40. Kemudian ayo mencoba. Buatlah satu kemungkinan permasalahan yang lain. Sini membuat permasalahan yang lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa.
Lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai ya. Contohnya di sini ada yang Udin membeli 2 rem kertas ya. Setelah ia gunakan untuk membuat tugas sekolah, kertas yang tersisa adalah 120 lembar. Berapa lembar kertas yang ia gunakan untuk membuat tugas sekolah? Buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyak kertas terpakai. Nah, di sini kemungkinan yang pertama adalah 1000 dikurangi 880 sama dengan 120 ya. Kemudian 800 dikurangi 680 sama dengan 120. 900 dikurangi 780 sama dengan 120. 850 dikurangi 730 sama dengan 120. 950 dikurangi 830 sama dengan 120. Nah, itu 5 kemungkinannya ya. Kamu berhak mendapatkan kertas, kamu memiliki kewajiban untuk berhemat ya. Selanjutnya, ayo menari. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Nah, itu tentang menari ya. Nah, sini amati gambar berikut. Cobalah lakukan latihan gerakan kaki. Pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Ya, sini sesuai gambar ya. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Kemudian yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, kemudian yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu ya. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Nah, di sini nanti kalian praktekkan di rumah ya, yaitu berlatih menari ya. Nah, itu anak-anak. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya lebih baik lagi dalam pembelajarannya, dengan cara yaitu kalian bisa kasih jempol, kasih komentar, dan subscribe ya, supaya channel ini lebih bisa berkembang ya. Nah, cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.